Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, saya mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk membuat dan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Lobby dan Negosiasi. Terus di sini kan udah ada beberapa soal yang diberikan oleh Pak Habibi. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan secara singkat dan komprehensif dari materi apa yang Anda pahami dan yang belum dipahami tentang negosiasi. Di sini saya memaparkan beberapa jawaban. Jadi saya ada beberapa yang saya pahami. Pertama saya menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkeminat untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Untuk menjalankan proses negosiasi ini, setidaknya ada dua syarat yang harus dimiliki. Yang pertama, dilakukan dengan minimal 2 orang atau lebih. Negosiasi tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Contohnya, negosiasi antar pebisnis, negosiasi antar pedagang dan penjual. Yang kedua, dilakukan jika pihak yang terkait tidak menemukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Selanjutnya, negosiasi memiliki tujuan, yaitu mencapai kesepakatan bersama, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak. Dan yang ketiga, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu, apa kegunaan negosiasi menurut Anda? Menurut saya, negosiasi itu kegunaannya dapat terciptanya kerjasama antar pihak yang untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang kedua, dapat timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Yang kelima, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi, yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Selanjutnya pertanyaan terakhir di sini mungkin terlalu panjang untuk saya bacakan, jadi nanti saya drop di sini. Di sini saya udah ngerangkum jawabannya mengenai persoalan partai A dan partai B. Kita dapat menggunakan jenis negosiasi kolaborasi atau win-win. Dalam negosiasi kolaborasi, partai A dan partai B berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Juga menggunakan pendekatan integratif, yaitu menekankan pada pemecahan masalah, menciptakan nilai, komunikasi, dan hasil negosiasi adalah win-win solution dengan asumsi win-win solution. Ini yang dapat dilakukan untuk negosiasi dalam kasus ini adalah dengan yang pertama membuat target pencapaian negosiasi. Jadi partai A dan partai B itu harus memiliki target negosiasi yang ingin mereka capai. Yang kedua, melakukan riset yang komprehensif. Pengetahuan yang luas dapat digunakan sebagai landasan pendapat dalam sebuah diskusi negosiasi. Yang ketiga, fokus tujuan utama negosiasi. Harus ada batasan dalam bahasan topik yang ingin dibahas. Jadi ketika membahas suatu hal yang ingin dinegosiasi itu, jadi bahasnya soal topik itu jangan sampai kelewatan pembahasannya. Yang keempat, bersikap adil dengan pendapat pihak lain. Bersikap sangat kaku dan mengunggulkan pendapat pribadi itu membuat lawan bicara jadi merasa tidak enak dan mungkin akan merasa dia akan dirugikan gitu. Yang kelima, menyiapkan alternatif kesepakatan lain. Apabila negosiasi sudah berjalan cukup lama namun belum menemukan kesepakatan, maka partai A dan partai B
harus dapat menawarkan kesepakatan lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri dan berakhir video ini. Artinya tugas UAS mata kuliah lobby dan negosiasi juga selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting tiring tiring ting.